Shalom, selamat pagi. Mari kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Kita bersatu hati, kita minta ucapan syukur yang dari Tuhan biar roh kita terhubung dengan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya pengagungan atas nama-Mu yang luar biasa yang kami bisa panjatkan. Ucapan terima kasih selalu dalam hati kami, tidak pernah lepas. Karena tangan-Mu mengasihi kami. Perbuatan-Mu dahsyat ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini kami akan menyatakan cinta kami kepada-Mu melalui puji-pujian, penyembahan, dan kerinduan kami atas pendengaran akan firman Tuhan. Terimalah ya Tuhan Yesus persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskan. Terimalah pertobatan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Lihatlah persembahan yang kudus yang kami persiapkan hanya kepadamu. Pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kebaktian Minggu Raya pencurahan Roh Kudus ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita mau merayakan Pentakosta, di mana Tuhan sudah menjanjikan penolong bagi kita semua. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tuhan Yesus berkata seperti ini buat kita semua. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita semua. Dia berikan penolong, penghibur buat kita semua. Tidak semua mengenalnya. Hanya orang yang percaya kepadanya, yang dikasihinya, dan yang berkenan kepadanya, dan Dia akan diam di dalam kita semua, yaitu Roh Kudus, Roh yang manis, yang lembut, yang selalu dekat dengan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bawa segenap tubuh jiwa roh kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan melingkupi, menguasai, menaungi kami semua Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan perbuatan-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Datang Tuhan melalui hatiku dengan anugerah di
telah dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu beriku hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kami datang Tuhan, baru lihat hatiku dengan anugerah di dalam Roh-Mu. Ku tahu Tuhan segala kelemahanku. Ku tahu Tuhan segala kelemahanku telah dihapuskan oleh kuasa. Bapak Ibu saya ungkap bangkit berdiri semuanya. Kasih-Mu meliputi hidupku.
sembah kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan seperti biasa slogan kita ketika dikatakan shalom, apa yang harus dilakukan? Haleluya. Oke? Shalom. Haleluya. Shalom. Haleluya. Tuhan, bilang ada di dalamku. Api kemuliaan yang tercurah bagi kita semua. Amin.
kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja secara bebas di tempat ini Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak
kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan kami ya Tuhan penolong yang mengatur kami, yang mengarahkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, penolong yang sama kuasanya dengan Tuhan kami Yesus Kristus, yang tidak lain adalah Allah kami sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim pemuji, pemusik, dari tamborin. Tuhan Yesus berkati. Akan baca Alkitab kita. Kita akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Ambil intinya saja. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Wah, luar biasa yang cepat ya. Amin. Jika belum, coba diperhatikan. Perhatikan kiri kanannya. Kiri kanan ayatku. Haleluya. Mari ya. Itulah. Sudah dapat? Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan bersama-sama. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Ini adalah khotbah Petrus yang pertama. Semenjak Tuhan Yesus naik dan Tuhan Yesus mengumpulkan, menyuruh dia untuk berdiam di dalam rumah, maka ada lidah api dan orang berkata-kata menurut pendengaran atau sukunya. Kalau suku A, dia mendengar bahasa A. Dan ini adalah di mana Petrus berkhotbah. Dia tidak mengambil dari sesuatu yang baru, tidak. Dia tidak mengambil dari ide-ide, tidak. Tapi dia ambil dari ayat Alkitab. Ya. Dia ambil dari Mazmur 16. Jadi di saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tutur kata kita, ide-ide kita, semuanya pasti firman Tuhan. Amin. Amin. Gak ada yang lain. Makanya kalau ada orang bilang, saya nggak diurapi Roh Kudus, Pak. Tapi tutur katamu ada Roh Kudus. Yang kamu pikirkan itu, tutur katamu adalah firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang kamu pikirkan, yang kamu dengar firman Tuhan, ya itu udah pasti Roh Kudus yang bekerja. Itu udah pasti. Ya. Jadi ada bilang, Pak, saya nggak diurapi nih, saya nggak ada Roh Kudus, enggak. Di saat saudara membaca firman Tuhan dan firman Tuhan itu ada di hati saudara dan saudara berkatakan dan saudara lakukan, itu Roh Kudus sudah bekerja. Amin. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, jangan bilang, wah nggak ada pikiran Roh Kudus nih, nggak ada. Tidak. Roh Kudus sekali tercurah, maka selamanya tercurah. Roh Kudus ada selamanya, ada terus. Nggak ada dia naik lagi, hilang lagi, tidak ada. Yang ada kitanya. Kitanya yang mendiami atau mengabaikan Roh Kudus. Ya, karena kita punya kehendak. Kita punya kehendak bebas, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin menceritakan bagaimana Tuhan bekerja. Ada satu film yang baru-baru ini saya lihat, ya. Ya. Oke. Ini ya. Nama filmnya seperti ini. Nah, ini Something the Lord Made, ya. Terus nggak dapat ya. Nah, ini filmnya yang saya tonton. Bukan salah yang di atas, yang di sini yang salah. Nah, judulnya Something the Lord Made tahun 2024. Pemerannya adalah kisah nyata yang memerankan tentang Vivian Thomas dan Alfred Blalock. Ya.
Nah, saudara, ya. Vivian Thomas. Nah, ini Vivian Thomas, ini bilang. Vivian Thomas kerja sama Alfred. Alfred ini dokter. Udah dokter di rumah sakit John Hopkins. Dia kerja di situ. Vivian Thomas kerja sama Alfred, bukan di bidang, dia bukan sebagai asisten dokter, bukan. Dia di laboratoriumnya. Dia membantu Alfred untuk mempersiapkan alat-alat yang ada. Jadi dia bukannya asisten kayak asisten dosen, tidak. Dia bekerja di laboratorium, gitu, membersihkan alat-alat yang ada, gitu ya. Dia kerjanya pekerja kasarnya ya, begitu. Membuka, mengepel laboratoriumnya dia. Tapi Vivian Thomas ini mempunyai keinginan ingin jadi dokter. Nah, pada suatu ketika si Alfred memperhatikan Vivian ini rajin. Dia rajin, maka ditanya, Alfred ini alat apa? Dia bisa jawab. Alfred ini gunanya apa? Dia bisa jawab. Dan apa yang diberikan pertanyaan, Vivian bisa jawab, gitu ya. Sampai kaget, kok bisa itu ya? Iya, saya baca buku-buku yang ada di sini juga kok, kata dia bilang. Wah, jadi dia pengetahuannya ada, walaupun dia tidak dokter, tapi dia baca buku-buku dokter, alat dokter dia tahu, akhirnya dia jadi dokter, dia tahu bagaimana kerja dokter. Dan akhirnya dites sama Alfred, dites. Coba kamu bisa nggak pegang gunting untuk operasi? Dia bisa. Tangan kiri, tangan kanannya sama kerjanya, bisa bagus. Dan dia bisa melakukan itu dengan baik. Nah ya, kisahnya belum selesai. Nggak cuma itu, akhirnya Alfred mempekerjakan dia, ya namanya guru ya gajinya biasa. Tapi pengetahuan si Vivian luar biasa. Kinerjanya luar biasa, tapi gajinya nggak luar biasa. Gajinya mini, gitu ya. Mana dia waktu itu hidup di tahun 19 sekian sebelum 1930-an, maka sangat kecil, ya. Dan apa yang terjadi? Dia menemukan teknik operasi untuk sindrom bayi biru. Pada saat itu ada banyak bayi biru itu kelainan jantung bawaan. Dan Vivian yang mengembangkan teknik sebagai sunblock misalnya ya. Sunblock Tausing pada tahun 1940-an. Jadi penemuannya Vivian dipakai sama Blalok ini di dalam jurnal penelitiannya. Vivian kecewa sekali. Loh, kan itu kan saya yang nemuin, gitu loh. Tapi dia nggak bisa apa-apa, karena yang punya akses untuk melakukan publikasi jurnal Alfred. Dia kecewa sekali. Wah, ini Alfred begini banget sih menggunakan saya ya, dia nggak tolong saya, dia nggak ini saya. Nah, tidak ada itu. Dan Vivian Thomas ini menemukan dan menguji teknik penjahitan dan anastomosis pembuluh darah. Wah, luar biasa, ya. Dari mana dia bisa mengujikan itu? Karena Alfred ini mempunyai laboratorium dan dia menggunakan, kalau dia kelinci percobaannya, dia menggunakan anjing-anjing liar. Jadi anjing-anjing liar ditangkap-tangkapin daripada liarnya itu sama Alfred dikumpulin, tapi karena dia sibuk dokter, akhirnya dia yang melakukan coba. Akhirnya dia dahsyat Dahsyatnya dia diberkati ya. Jadi karena dia melakukan itu terus, akhirnya dia hebat. Nah, saudara-saudara, operasi bayi itu akhirnya berhasil. Ya, blue baby itu, sindrom itu yang sangat ditakutkan pada itu berhasil dilakukan oleh Alfred dengan bantuan Vivian. Operasinya di dunia ini, dokter ini tidak percaya, ya, kok bisa ya dia lakukan itu? Namanya Vivian tidak terdapat di dalam jurnal ilmiah. Yang tercatat adalah dokter Alfred. Vivian diabaikan. Selama puluhan tahun Vivian Thomas melatih dokter-dokter. Jadi dia nggak hanya jadi laboratorium, tapi dia melatih.
udah melatih, menemukan, karena panggilannya ingin jadi dokter, Masya Allah ya, gitu ya. Sementara itu statusnya masih tetap sama ya, teknisi kulit hitam di era-era rasial Amerika, ya seperti itulah ya. Tapi dia selalu berdiri di meja operasi. Dia selalu memberikan arahan kepada dokter-dokter muda, dan dokter-dokter muda itu menjadi luar biasa. Dan setelah berapa lama, akhirnya Albert Blalock meninggal. Ya tetap dia biasa aja, dia nggak jadi apa-apa, biasa aja. Saya kalau saya memposisikan diri saya sebagai Vivian Thomas, saya akan sedih ya. Apalagi kalau Vivian Thomas jadi orang Batak. Coba bayangin ya, Vivian Thomas orang Batak, dia ke Lampung, dia pasti nyanyi. Ini nyanyian saya sudah tunggu ini nyanyian ini saya dalam banget saya ya. Marganya Osen Kutasoy. Ini. Atikna salah tuh. Au maholong butuh. Dia udah gitu ya, bukan salah itu katanya. Bohamolo, Marganti, Majohita, Bojo Masohol, Au Majo, Naso Tahida. Bohamolo Masorin, Majohita, Au Jona, Mogo, Mago, Majona Arpaima, Antu Salmo, Pere Batoon, Botoon Berpere. Sasitona Hasiddo Gabriel. Ya, tahu artinya? Nggak tahu. Antiklah salado, au maholong butulo, bohamolo marganti majolita. Ojo masiho amajo raiso tahida. Naso tahida. Gitu ya. Jadi saya sangat menjiwai ini lagu ya. Saya sangat menjiwai. Saya nyanyi udah berapa hari. Menjiwai. Paling nggak apa-apa sampai sekarang juga nggak apa ya. Karena itu sangat sakit ya. Terlalu cintanya dia sama keinginannya akan menjadi dokter, sehingga walaupun dia diabaikan, nggak dianggap ada, bahkan dimanfaatin, dia tetap maju. Ya. Katanya si Vivian tadi gitu. Bagaimana kita bertukar peran katanya Vivian gitu ya, kalau dalam lagu itu. Dia tidak tukarnya. Kalau kamu jadi aku jadi kamu. Aku yang cinta, kamu yang nunggu. Aku yang hidup, kamu yang tidak menganggap aku ada. Begitu ceritanya kan. Aku nggak tahu sakitnya aku. Coba kita bertukarlah tempat. Bagaimana aku ini. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, di Tuhan Yesus, ini yang terjadi. Akhirnya, istri dari Albert Blalock ini mengucapkan terima kasih di depan forum. Ya, di depan forum, pas saat dia meninggal, dia mengatakan bahwa ini semua berkat Vivian. Dan semenjak itu, gambarnya, fotonya, ini terpasang di Universitas John Hopkins. Ya. Ini luar biasa. Walaupun dia nggak dianggap, dia dikucilkan, tapi karena cintanya. Ini saya akan bawa di dalam refleksi kita. Mungkin kita nggak menganggap Tuhan ada. Mungkin kita ngabein. Mungkin kita nggak pas ada perlunya aja kita datang. Seperti Albert, ada perlunya dia tahu bahwa Vivian ini hebat, makanya dia kerjain dia. Sering kita begitu. Pas kita ada maunya aja datang ke Tuhan. Pas kita maunya kita nggak Roh Kudus, tapi kita nggak pernah benar-benar merasakan. Begitu juga Vivian.
Tuh gimana ya? Saya ingin keluar dari ini, saya ingin, tapi kok ada hasrat dalam hidup saya untuk jadi dokter. Dan akhirnya dia diangkat menjadi satu-satunya non-akademis yang jadi dokter. Ya. Saudara bisa baca di biografinya. Ini saya akan katakan terus sama saudara, kalau saudara punya hasrat dan saudara ada Roh Kudus, hidupkan itu terus. Jangan padamkan, jangan abaikan. Ingat, saudara sudah dicurahkan Roh Kudus, dan pencurahan Roh Kudus hanya sekali. Ya, kalau ada 2 kali, 3 kali, 4 kali itu maunya orang ya. Tapi setahu saya di Alkitab sekali aja. Pencurahan Roh Kudus sekali, dan itu cukup. Kalau 2 kali, oh berapa banyak? Berarti ada yang kurang. Cukup pencurahan Roh Kudus sekali. Ya. Nah, saudara, di saat seperti ini kita sudah mengetahui bagaimana kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau dia sudah bergerak dan kita meresponnya, maka luar biasa yang ada. Yang pertama saya mau katakan, saya akan lengkap ya ke beberapa bagian. Ini ada imamat tentang imamat Pentakosta itu kalau di Perjanjian Lama itu hari panen ya, hari persembahan panen, hari ke-7. Nah, itu ya. Hari ke-50, 7 minggu jadi 49, dan pada hari sesudahnya itu tanggal 1 jadi 50, itu hari 50 mempersembahkan korban sajian kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur. Nah, kalau di Perjanjian Baru pada Kisah Para Rasul 21, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ini Pentakostanya masih Pentakosta Perjanjian Lama, tapi kita para Perjanjian Baru, kita sekarang ini mengartikannya sebagai pencurahan Roh Kudus. Ya, pada mereka diakhiri penderitaannya ya. Bagi tanda bukti bahwa ia hidup selama 40 hari. Jadi 40 hari 50 dikurang 40 jadi 10. Jadi 10 hari itu cara hitungnya seperti itu katanya ya. Doa 10 hari. Baik. Sekarang saya mau katakan Roh Kudus adalah sumber kehidupan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca kitab kita dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, kita katakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Jadi Roh Allah itu ada. Roh Allah itu ada sekarang. Dan itu tidak akan hilang. Mau dia banjir bau atau dia ada dan sampai sekarang ada. Itu harus kita imani. Ya, itu harus kita imani. Dan kita harus percaya bahwa Roh Kudus ada sekarang. Jadi tidak ada. Di saat kita berbuat dosa, Tuhan pun, Roh Kudus pun ada. Gitu. Selanjutnya, dalam Kejadian 2 ayat 7 ini khusus. Kalau Roh Allah itu umum untuk makhluk hidup yang lainnya, maka Kejadian 2 ayat 7 ini khusus. Ini khusus buat kita manusia. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidupnya. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Nafas hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup ya. Jadi Roh Kudus adalah sumber kehidupan. Karena Allah memberikan kita roh untuk kita hidup. Ingat dalam Kejadian ini, dalam Taman Eden dikatakan bahwa apabila kau memakan buah itu kau akan mati. Tapi nyatanya tidak mati, amin. Ada narawa nggak mati, ya. Tapi apa yang mati? Yang mati hubungannya dengan Tuhan. Makanya upah dosa adalah maut mati. Yang mati apa hubungannya? Orang yang tidak berhubungan dengan Tuhan pasti akan maut akhirnya. Gitu loh, ya. Jadi Adam dan Hawa tetap kok dia hidup. Bahkan ingat waktu Kain membunuh Habil, Tuhan bicara sama Kain, kenapa kamu membunuh? Lihat darah adikmu bicara loh dengan aku, jangan bunuh. Apa yang dia? Akhirnya Tuhan masih ngomong. Dan ingat, Tuhan juga masih ngomong sama Musa, Tuhan ngomong sama Abraham, masih bicara. Tapi orang-orang pilihan yang benar-benar putus, karena orang-orang itu akan mati pada akhirnya. Nah ini ya. Jadi di saat kita tidak mau mengakui Roh Kudus ada dan tidak mempercayai ada nafas atau yang Tuhan berikan, maka kita akan mati hidup kita. Matinya apa artinya? Kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Kita nggak bisa bicara dengan Tuhan. Dan kalaupun kita berdoa, itu pun karena keinginan daging kita, bukan keinginan Roh Kudus. Nah, saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 45 kata, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir adalah Yesus Kristus. Ya. Dia menghidupkan kita, dia kembali. Ingat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus,
Mengapa dalam perjanjian lama kuasanya nyatanya dahsyat-dahsyat? Kayak air bah air bah 40 hari, bumi ditutupi air, terus ada bangsa Mesir bisa dikalahkan dengan 10 tulah. Tulah itu dari mana? Laut Merah dibelah jadi 2, matahari bisa diam di tempatnya seharian, ya. Coba, karena Allah langsung turun, jadi dahsyatnya luar biasa, keajaibannya luar biasa, perkara yang luar biasa pada saat itu. Pada saat Allah memilih menjadi Allah untuk bagi bangsa Israel. Jadi perkara yang luar biasa. Dan bangsa Israel pada saat masuk dalam tanah perjanjian, dia tidak mau Allahnya atau pimpinannya Allah, dia mau. Dia maunya Saul. Dia maunya orang manusia. Saya nggak mau Allah. Dia tolak itu. Karena dia bilang gini, bangsa-bangsa lain rajanya manusia. Saya nggak mau bangsa Allah kita, dewa kita Allah, nggak mau. Saya maunya manusia. Tuhan izinkan, Tuhan iyain. Udah set ya. Kalau saya jadi Tuhan mah saya pites-pitesin tuh. Ini lo nggak tahu enaknya lo ya. Karena dia tahu, bangsa itu tahu di saat rajanya adalah Allah semesta alam, maka kekudusan, kesucian itu dijaga mutlak. Nggak boleh salah sedikit pun. Karena Allahnya kudus. Maka saat jadi Saul, ya dia berharap ya saya manusia nih, enak nih, sama nih. Cuma bedanya Saul lehernya lebih panjang. Kalau di Alkitab, ya, kita akan jadi raja karena lehernya panjang kan? Ya. Tapi enggak, itu juga disertai oleh Tuhan. Tuhan juga oke, kalau memang ini saya pilih Saul. Begitu juga Daud juga yang pilih Allah, ya. Jadi dipilih sama Allah juga. Ya semuanya dipilih Allah. Nah Bapak Ibu, setelah dipilih oleh Allah dan manusia, maka kejadian-kejadian ajaib sudah tidak terjadi lagi. Tidak semegah pada saat Allah yang menjadi Allah, dewa menjadi Allah itu menjadi dewa. Tidak. Biasa, tapi Tuhan selalu menyertai. Nah, yang luar biasa, di saat Allah kita, firman-Nya menjadi manusia, yaitu menjadi Yesus Kristus. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Lebih dasar apa? Kita melihat Yesus manusia menjadi Allah kita. Dan saat dia naik ke surga, dikatakan tadi di dalam Yohanes, leader Paulus mengatakan bahwa dia penolong yang sama kuasanya, yaitu Roh Kudus. Nah sekarang kalau kita tidak beriman bahwa ada Allah Roh Kudus dalam hidup kita dan ada pada saat ini, untuk apa? Kita seenaknya datang. Tata krama nggak ada, sopan santun nggak ada, karena menganggap nggak ada. Tapi Tuhan sudah katakan Roh Kudus ada, luar biasa. Jadi Roh Kudus ada menjadi sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita saat kita terhubung dengan Tuhan, kita bisa berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan kita. Bagaimana Tuhan berbicara dengan kita? Dan apabila saudara belum bisa mendengar suara Tuhan, saudara bisa mendengar firman Tuhan. Latih terus. Saya mau katakan, Allah kita hidup. Dia bisa berbicara, dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Dan dia bisa apa? Dia bisa menghukum juga. Dia bisa memeluk. Dia memang mengasihi kita. Dia sangat sayang sama kita. Ya. Dia sumber kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimana kalau kita menghidupkan mode on dari Roh Kudus? Ya. Yang pertama, Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roh sendiri yang berdoa kepada kita. Mari kita buka. Dibuka Alkitabnya yang saudara punya. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Kita baca begini bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia
sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang. Kalau kita lihat di ayat di atasnya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh ini bisa ada kalau kita lemah. Kalau kita nggak merasa lemah, kalau kita merasa kuat, merasa sanggup, merasa yang paling hebat, nggak akan ini terjadi. Tapi roh ini bisa terjadi kalau kita bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan saya sudah nggak sanggup lagi untuk menghadapi ini. Nah, roh ini baru bekerja. Kenapa? Kita menyerahkan diri kita. Roh ini tidak akan bekerja kalau kita bilang, udahlah biasalah hidup ini, ada santai aja lah, cincin ini memang begini, nggak akan bisa kerja. Tapi di saat kita hancur hati kita, dia remuk hati kita, saat kita butuh benar-benar pertolongan, roh ini bekerja. Hati kita hancur, hati perekonomian kita nggak benar, hubungan relasi kita sesama kita hancur, maka ini akan bekerja. Dia akan menyelidiki hati kita. Apa yang kita naikkan doa-doa itu benar nggak? Sesuai hati nurani nggak? Sesuai dengan kehendak Allah nggak? Saat kita berdoa, jadi itu kehendak kita yang mau. Akhirnya apa? Kita menjadi Allah untuk Tuhan melakukan keinginan kita. Akhirnya Allah yang semesta alam, pencipta langit dan bumi, kita suruh-suruh. Kita jadi pembantu. Kita yang atur. Nggak ada ketundukan, tidak ada kepatuhan, tidak ada lemah lembut. Lemah lembut itu mudah diatur. Nggak ada. Keras kepala semua, semua kepala batu. Nggak ada ketaatan takut akan firman Tuhan. Efesus 6:8, permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus, untuk segala orang kudus. Kita adalah orang kudus. Kita dikuduskan, kita dipilih oleh Allah. Amin. Amin, saudara. Di saat kita dikuduskan oleh Allah, jangan pernah putus kita memohon padanya. Saudara, kemarin kita sudah lakukan doa 10 hari. Ya 8 hari lah ya, taruh 8 hari kita doa malam. Itu melatih saudara untuk setiap hari doa 1 jam. Ingat 1 jam kemarin kita. Sudah macam-macam, sudah banyak yang kita lakukan. Penyembahan 2 kali, doa pada diri sendiri, doa syafaat, doa berkat. Lakukan itu 1 jam 1 hari. Jangan putus-putus. Biar terkoneksi roh kita terus pada Tuhan. Ingat Adam, balik lagi. Adam yang awal. Dia tahu dia dapat 2 perintah. Berikan nama untuk hewan-hewan yang ada, tumbuh-tumbuhan hewan ini. Berikan nama, berikan artinya. Yang kedua, usahakanlah. Aturlah, artinya berikanlah arti pada hidupmu. Di saat kamu melakukan pekerjaan, berikan artinya apa ya Tuhan kalau saya melakukan ini? Artinya meaningnya apa ya Tuhan Yesus? Tolong saya buat mengerti. Saya tidak tahu ini kok jalan hidup seperti ini. Berikanlah saya arti, pengertian yang baik Tuhan. Kenapa ya kok saya bisa jadi buruh pabrik? Kenapa ya saya kok bisa jadi staf di kantor? Kenapa ya kok saya menjadi operasional? Kenapa ya kok saya bisa seperti ini? Kenapa ya kok ada sakit penyakit ini? Minta sama Tuhan, Tuhan akan memberikan. Saudara, hari-hari saudara akan penuh arti yang luar biasa. Saudara akan menghadapi hidup ini yang orang bilang, wah hidup lu begitu ya, kacau benernya, baru-baru. Tidak, karena ada arti yang luar biasa yang Tuhan akan berikan. Saudara pikir manusia-manusia, nama-nama yang ada di Alkitab itu perfect, sempurna? Enggak, kecuali memang sama Tuhan Yesus itu. Memang dia Allah. Yang lain sama seperti kita, manusia biasa. Tapi Tuhan pilih dan mereka mau terkoneksi dengan Tuhan. Dia mau terhubung dengan Tuhan. Dia terus menjaga. Kalau kita khotbah yang lalu, kita menjaga daya kita, baterai kita untuk tetap, karena kita terhubung. Ya, begitu juga jaga orang-orang kudus. Ya. Jangan putus-putus, jangan pernah putus kita untuk berdoa. Untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk orang lain. Mari kita baca Yudas 1 ayat 20 sampai 21.
Ya, kita baca bersama-sama ayat 20 sampai 21 di Yudas 1 begini bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Ya. Bapak Ibu, ini Yudas ya. Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya. Jadi jangan anti baca kitab Yudas. Oh, saya nggak mau baca kitab Yudas lah. Ini kan kitab yang ditulis oleh si pengkhianat. Bukan ya. Itu Yudas Iskariot itu Yudas Iskariot dari tanah Iskariot. Kayak Maria Magdalena. Maria dari Magdalena, begitu ya. Nah, ini Yudas ini saudaranya Yesus nih, bisa-bisa. Iya, saudara Yesus nih, saudara Yesus sendiri. Ya. Jadi jangan anti baca Yudas. Oh, nggak mau baca kitab Yudas, ini Yudas pengkhianat kan nggak mau. Dia udah enggak ya, saya bilang enggak. Bukan, bisa saya bilang. Dirikanlah doa dalam Roh Kudus. Selalu berdoa. Ini model on kita, ya. Untuk apa ya? Bukan mendatangkan ya. Roh Kudus sudah ada. Bagaimana kita merespon Roh Kudus? Doa aja. Susah amat doa. Kenapa semua khotbah kok ujung-ujungnya doa? Ya karena itu caranya kita berhubung dengan Tuhan. Udah gak ada yang lain. Pasti saudara pasti dengerin itu. Ayo berdoa sungguh-sungguh. Ayo berdoa sungguh-sungguh. Ah capek. Yang denger aja capek. Ngelakuin apa lagi Pak Bosi katanya. Ya iyalah memang begitulah khotbahku hari ini. Bagaimana saudara kuat untuk berdoa? Bagaimana saudara kuat untuk bertahan dalam doa aja. Saya bisa kok 2 jam dalam motor jalan, tapi 15 menit untuk berdoa nanti dulu deh. Saya bisa kok ngajar 1 jam berdiri atau duduk, tapi untuk berdoa 5 menit atau 10 menit nanti dulu. Memang iblis setan gak mau kita berhubungan dengan Tuhan, gak mau. Jadi susah ya. Jadi saya mau ajak saudara untuk dirikanlah doa. Model-nya. Yang terakhir, Roh Kudus menjadikan kita prajurit Kristus. Ini dia. Prajurit Kristus. Saya akan coba ingat ya, prajurit Kristus. Prajurit Kristus ini beda dengan prajurit yang ada di dunia ya. Ini beda. Prajurit ini adalah kesatuan. Mari kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Ya ini prajurit Kristus. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6 begini bunyi firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang pertama, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang kedua, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang ketiga, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Jadi prajurit Kristus, seorang prajurit, ya prajurit sendiri, ya prajurit Kristus, prajurit sendiri. Yang kedua apa? Seorang olahragawan. Yang ketiga apa? Seorang petani. Baik, kita bahas satu-satu. Seorang prajurit patuh kepada komandannya. Ya, seorang tentara dia harus patuh sama komandannya. Siapa komandan kita umat Kristen? Haleluya. Sudah ikuti apa perintahnya? Amin. Sudah. Saya tahu saudara pasti jawab dalam hati. Sudah. Kenceng lagi dalam hatinya. Dan saya iman itu. Iya, pasti harus. Komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Setiap perintah kita bilang siap, komandan. Saudara pernah lihat ada prajurit yang gagah berani, bisa menggunakan senapan, bermain senapan, dan bisa bertempur di berbagai medan, bisa. Tapi di saat dia dibilang ini, kau prajurit,
Ayo kita berperang. Siap, tidak dulu. Ada yang nanya, siap komandan nanti ya? Enggak. Ya, saya akan. Dia tahu. Dia udah nggak memusingkan kehidupan kalau kita baca tadi. Karena dia tahu kehidupannya sudah dicukupi oleh Tuhan. Kalau tentara-tentara begini, kamu berperang nanti ya lawan OPM. Wah, nanti dulu lah. Jualan dulu nih kita. Berdagang nih kita nih. Berdagang beras habis. Nggak bisa, nanti istri marah-marah. Kita lagi tembak-tembakan, ada WA dari istri, Pak pulang beras habis, gas habis, kan nggak enak. Komandan gimana? Oh iya saya bilang, komandannya oke, kita beresin dulu ya, kita cukupkan dulu ya. Komandan, masa saban hari makanannya cireng mulu? Kita butuh ini kuat. Oh iya siap, kita ganti. Gantinya apa ya komandan? Susu kental manis. Ya sama juga bohong komandan. Ya, makanya Pak Browo tingkatkan taraf hidup tentara-tentara kita gitu kan. Ya. Begitu juga Tuhan sudah cukupkan. Bahkan Tuhan sudah beri kemenangan. Amin. Sebelum berperang Tuhan sudah bilang, kamu akan hidup selamanya dengan aku asal kau percaya kepada aku. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang tidak melalui aku untuk menghadap Bapa. Jadi kita sudah siap ya. Siap berperang. Amin. Siap menjadi prajurit Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Setiap firman Tuhan kita bilang yes Tuhan, I do it. Saya akan lakukan itu. Nah, gitu ya. Seorang lawan mengerti aturan main. Nah, aturan main umat Kristen apa? Alkitab. Nah, kalau main aturan main kepada Tuhan, baca Alkitab. Itu aturan mainnya. Bagaimana menghadap ke Tuhan, bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita itu main datang. Baca aturan main. Saudara mungkin orang hebat. Kombinasi dari Pele, orang pemain bola, ini kombinasi orang ini. Cristiano Ronaldo ada di dia, Messi ada di dia, Pele ada di dia, Maradona ada di dia. Oh, semuanya komplit deh, ada di dia semua. Tapi dia nggak tahu cara aturan main bola. Tendang si kencang, gocek si jago, tapi dia nggak tahu gimana ya. Dia nggak tahu, bener nggak begitu? Nggak benar ya. Kita tahu bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Amin. Tahu bagaimana kita menghadap kepada Tuhan. Amin. Apa? Baca firman Tuhan. Di situ ada aturannya. Dan mahkota-mahkota dapat, piala-piala sudah dapat kok. Sebelum bertanding Tuhan bilang, udah tenang aja, kamu udah kok dapat, pertandinganmu sudah, asal kamu jangan menoleh-noleh ke belakang ya, ini sudah dapat. Ikut aja aturan mainnya. Ini Alkitab, jaga. Ada Taurat, tergantung kamu mau Taurat apa hukum kasih. Saya hukum Taurat aja, ya boleh pakai hukum Taurat. Mau hukum kasih, boleh pakai hukum kasih. Mana nanti kamu akan dihakimi menurut imanmu. Ya. Imannya, kalau saya pakai hukum kasih Tuhan Yesus. Seorang petani menikmati berkat. Artinya apa? Dia yang harus melakukan ini semua. Jadi apa yang dia sudah lakukan, dia harus nikmati dulu. Dia nggak bisa menceritakan orang berkatnya itu pada orang lain. Dia harus menikmati berkatnya. Apa yang dia nikmati? Dia pengenalan dengan Tuhannya, hubungan dengan Tuhannya. Itu seorang petani. Ya. Dia bekerja keras untuk melakukan, walaupun alam itu maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Kita nggak bisa atur alam. Tapi yang luar biasa, saudara, saya boleh katakan perang kemarin Irak, di mana Amerika menyerang Amerika dan Israel menyerang Irak, dan Iran ini sama-sama kami ya. Iran, ya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Rupanya Iran menyerang tempat pangkalan-pangkalan Amerika. Israel. Dia nggak serang Amerikanya. Dia nggak serang kapal-kapal yang tidak. Dia nyerang pangkalan-pangkalan yang ada di Irak, Israel. Apa yang terjadi? Semenjak pangkalan-pangkalan militer yang diserang, Israel itu menggunakan pangkalan untuk mengatur cuaca. Hebat ya. Nah, kalau di Indonesia pernah tuh kekeringan, maka ditabur garam supaya banyak timbul awan, awannya banyak.
di lain pihak kalau di Indonesia ada yang bikin kondangan pakai dukun hujan, akhirnya udah pakai teknologi, akhirnya pakai dukun, udah perang lah tuh teknologi sama kuasa kegelapan ya. Nah dia di sana akhirnya dia hujan lagi. Nah ini saya mengatakan kerja keras, kita bekerja keras untuk menikmati sebagai petani. Ada sih petani yang pas-pasan, saya yakin nggak akan jadi itu kebun, betul ya ibu-ibu, bapak-bapak yang petani sawit, petani singkong, pepaya apapun tuh harus pasti loh. Nggak sembarangan lah. Gampang banget, tinggal tancap nanti nemu sendiri. Belum tahu dia. Diatur jaraknya, dikasih pupuk, ya. Dilihat ada serangga nggak yang mau makan ini bibit. Baru dia bisa menikmati panennya. Dan panennya nggak asal-asal. Pernah panen singkong, pernah saudara tahu panen singkong? Metiknya kayak apa saudara? Dari atas. Kok gosip? Enggak dicabut. Nah memang cabut kalau pinggangnya encok bisa. Ya ampun, besok dah. Pulang dulu. Enggak, dia harus jaga kesehatannya. Begitu juga kita firman Tuhan. Kita harus jaga juga hidup kita supaya kita bisa menikmati firman Tuhan. Ya, makanya gampang. Oke, ada di pos saya punya mangga. Udah, punya mangga juga gitu. Panen, emangnya enak. Turun. Tak bel turun tuh mangga. Enggak kan ya? Kita atur, kasih cari galah kek. Gak ada galah, ya udahlah, pakai genteng, sabitin. Bukannya jadi bagus, hancur semuanya. Ya kan? Nah, harus bekerja keras. Kalau udah baca tuh, dan akhirnya kita yang menikmati firman Tuhan yang saudara baca. Saudara renungkan dengan kerja keras saudara menikmati. Amin. Jadi firman Tuhan itu dipakai untuk saudara kerja keras dan Anda menikmati itu firman Tuhan. Kalau sudah nggak kerja keras saja hanya baca aja nih, saya baca aja dah, kasih baca, saya nggak menggunakan gaya pikiran kita, nggak menggunakan semuanya, sia-sia saudara, nggak ada artinya tuh firman Tuhan, nggak ada artinya sama sekali. Saudara mau doa puasa juga, nggak, ya. Jadi menikmati berkat, di saat saudara bekerja keras, benar-benar melihat firman Tuhan. Oke, pesan Pentakosta untuk GBK itu baru. Saya undang untuk pemain musik. Puji Tuhan. Pesan yang pertama yang saya akan sampaikan, aktifkan Roh Kudus dengan cara memohon dengan sangat. Memohon dengan sangat saudara ya. Saudara datang ke Tuhan, memohon. Kayak beban ini sudah nggak sanggup, hidup ini sudah terlalu berat, saudara harus datang seperti berlutut. Saudara kalau merasa bilang, saya mah masih baik-baik aja, pekerjaan masih ada, saya masih ada tabungan, saya mah tenang aja Pak Uti dengan kawan gini-gini. Oh enggak, sudah itu. Harus kita datang kepada Tuhan, memohon dengan sangat, minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya, memohon dengan sangat. Harus. Perkataan pujian, penyembahan dan ucapan syukur bagi Tuhan kita Yesus. Perkataan, ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Tuhan kau Allah yang hebat. Engkau segalanya. Tidak ada Allah lain. Dan kami hidup hanya untukmu. Engkau yang dapat menghidupkan kami. Engkau kota Bethlehem. Engkau penolongmu. Katakan itu. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus panglima kita. Pemimpin tertinggi. Tidak bisa kita bilang tidak. Gak boleh kita bilang nanti dulu Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, lakukan dengan secepatnya. Amin. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari kita naikkan pujian, mari kita bangkit berdiri.
bagimu. Kami yakin percaya pencurahan Roh Kudus yang awal dan sampai hari ini masih kami rasakan. Karena kami akan dengan sangat memohon kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami manusia yang fana, yang tidak ada artinya, tapi kami ingin mempunyai arti apabila di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Berikanlah tutur kata kami, ucapan syukur, penyembahan, pujian hanya kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah panglima kami. Kami akan berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kami akan berperang melawan diri-diri kami yang menjauhkan kami daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkanlah kami. Berikan kami ya Tuhan Yesus tuntunan-Mu melalui pembacaan firman Tuhan. Doa-doa pagi yang kami naikkan maupun malam, yang tidak akan pernah putus-putus yang kami naikkan dan panjatkan. Dan kami yakin percaya kehidupan kekal ada pada hidup kami, sehingga nyata kemuliaan bagi nama-Mu. Kami adalah orang-orang pilihan yang Engkau akan pilih untuk hidup dan memerintah bersama-sama-Mu di surga sana. Terpujilah nama-Mu, kami yakin percaya semangat sukacita selalu dalam hidup kami. Persoalan ada Tuhan Yesus, kami tidak bohong, dan nyata dan jelas-jelas ada di depan kami. Tapi itu tidak membuat kami untuk berlama-lamaan atau menahan diri kami untuk tidak berdoa. Ada masalah, cepat kami berlutut, cepat kami berdoa. Ada masalah, ada pergumulan, cepat kami melipat tangan, menutup mata. Kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Dan kalaupun kami sedang mengalami sukacita, dan kalaupun kami sedang mengalami berkat Tuhan, kami menikmati jeripaya kami. Janganlah kami menjadi sombong atau tinggi hati. Berikanlah kami takut akan Tuhan dan rendah diri. Dan biarlah semua yang ada pada kami menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Sudah kami duduk. Amin. Tuhan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala untuk pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Biar firman Tuhan menguatkan kita semua, meneguhkan, mengokohkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Pak Gembala semakin berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya dan segala aktivitasnya. Kita mau berdoa syafaat, nanti disambung doa persembahan. Kami persilakan kepada berdoa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala kasih anugerah Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau baik, teramat baik Tuhan. Pemeliharaan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat ibadah kami yang telah kami lakukan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkuasalah atas firman-Mu untuk setiap kami ya Bapa. Kami boleh memahami dan kami boleh menerapkannya di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus ada dalam setiap kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Engkau Allah yang tak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus senantiasa memberikan kami sukacita, memberikan kami kemenangan yang berkelimpahan di dalam keadaan situasi apapun. Mungkin kami secara dunia tidak dipandang, tetapi kami sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang senantiasa memandang dan melihat kami, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkuasa atas hidupnya, memberikan kasih karunia, memberikan hikmat pengertian, sehingga pelayanannya lebih heran lagi dan bertujuan untuk mempermuliakan nama Bapa. Terima kasih, berkati kesehatan, berkati kekuatan, berkati istri, berkati anak, dan berkati setiap pelayanan pekerjaan yang dilakukan Bapa. Biarlah sukacita melimpah di tengah-tengah keluarga Bapak Gembala kami, dan kesehatian antara suami, istri, anak untuk pelayanan di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau Allah sendiri yang bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Rupa-rupa persoalan pergumulan, Tuhan Yesus sendiri yang menghampiri
dan menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami yakinkan percayakan gembala kami dalam tangan kasih Tuhan. Kau berkuasa atas keluarga mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat para pelayan pada saat hari ini. Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati setiap keinginan mereka ya Bapa. Terima kasih, berkati anak-anak yang Tuhan percayakan bagi mereka. Pelayanan mereka hari ke sehari semakin indah di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat hari ini. Kami yakinkan percayakan kehidupan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Mereka membawa sakit penyakit, membawa setiap pergumulan kehidupan mereka, membawa setiap kerinduan mereka bagi anak-anak mereka, cucu mereka. Biarlah Tuhan Engkau Allah sendiri yang bekerja di dalam setiap kerinduan pengharapan mereka. Engkau Allah hadir di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga, memberkati setiap anak-anak yang Tuhan percayakan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap keluarga di tempat ini, mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa muda, sampai dengan yang lansia. Tuhan berkati kehidupan kami berjemaat di GBI Karawaci Baru. Tuhan, jika ada di antara jemaat kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan ada dalam setiap anggota jemaat Tuhan. Apapun yang mereka rasakan di seluruh anggota tubuh mereka Tuhan, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa setiap anggota jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan Tuhan, Engkau Allah yang memberikan pekerjaan sesuai dengan talenta mereka Bapak. Biarkan mereka menunggu dengan cara Tuhan. Biarkan mereka menunggu Allah bekerja di dalam kehidupan mereka, dengan bertindak, dengan berhikmat, dengan melakukan, dengan melangkah apapun yang mereka akan terima untuk pekerjaan mereka. Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat anggota jemaat Tuhan di tempat ini yang merindukan pasangan hidup. Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, demikian juga yang merindukan buah hati di tengah-tengah keluarga, biarlah Tuhan memberikan tepat waktu dan sebagai penghiburan bagi keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi atau perkuliahan. Tuhan berkati anak-anak kami, berkati mereka Tuhan di dalam menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah proses ini mendatangkan hal yang baik, mendatangkan takut akan Tuhan dan pengharapan akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Cukupkanlah setiap dana biaya yang kami perlukan untuk anak-anak kami, agar mereka boleh Tuhan mengejar pendidikan yang baik, sehingga dapat Tuhan di dalam pendidikan mereka takut akan Tuhan dan mendapatkan sukacita damai sejahtera untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami yang menunggu pengumuman untuk perguruan tinggi Tuhan, Kau berikan kami ketabahan, memberikan kami pengharapan. Tuhan, tetapkan hati kami, teguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan yang menolong, Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga yakinkan, percayakan orang tua kami, terkasih kami lansia di tempat ini. Tuhan semakin memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka. Apapun yang mereka inginkan, cita-citakan untuk setiap anak-anak mereka, cucu mereka, menantu, dimanapun berada, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap jemaat-Mu, tiada terlewatkan satupun. Kau jadikan kami biji matamu yang berharga, yang sungguh-sungguh dapat mempermuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, segala program yang ada Jemaat-Mu GBI Karawaci Baru, sungguh kami menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa negara Indonesia terkasih. Biarlah Tuhan Kau Allah senantiasa bekerja di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan di negara kami. Roh takut akan Tuhan ada dalam pikiran hati mereka, sehingga boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka berdasarkan cinta kasih yang daripada Bapa. Berkati seluruh rakyat Indonesia, berkati seluruh pemimpin-pemimpin Indonesia. Engkau Allah yang bekerja dari pelosok-pelosok tanah air sampai dengan perkotaan Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami percayakan setiap gereja-gereja Tuhan, setiap pembala sidang, pendeta evangelis yang ada di bumi Nusantara ini, Tuhan Kau berkati di dalam setiap pelayanan mereka. Nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin diagungkan dimanapun para pelayan-pelayan Tuhan mengabarkan kebenaran Injil, dan senantiasa Tuhan Engkau berkati, cukupkan setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, secara khusus Provinsi Banten, Kota Tangerang, Tuhan berkati, sukacita ada di tengah-tengah daerah kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjagai pekerjaan apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati, sehingga di dalamnya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan kami boleh bersyukur buat setiap perusahaan yang masih Tuhan percayakan untuk boleh berdiri sampai dengan hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Itulah hidup kami Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang Tuhan percayakan untuk setiap kami. Berkatilah kiranya persembahan yang akan kami berikan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, untuk boleh melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini, khususnya di Jemaat-Mu GBI Karawaci Baru. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Demet yang sudah kita bawa syafaat dan persembahan. Mari Bapak Ibu kita maju untuk memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Jemaat minggu ini. Terima kasih atas pelayanannya.
Jadwal konser minggu ini. Kelompok 1 setiap hari Kamis jam 7 malam, kelompok 2 setiap hari Sabtu jam 6 sore, kelompok 3 setiap hari Sabtu jam 6 sore, dan kelompok lansia setiap hari Selasa jam 4 sore. Youth SLG diadakan kembali di hari Sabtu jam setengah 6 sore, kumpul di gereja dulu ya. Oh iya, SLG mengadakan semangat langkah gerak di tanggal 27 Mei, mulai dari jam 10 pagi. Untuk ibadah hari Minggu dimulai dari jam 8 pagi. Jangan lupa ada sekolah minggu di jam setengah 9 pagi. Dan jangan lupa follow dan subscribe sosial media GBI Karawaci Baru. Jangan lupa di like ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan saya akan memberikan doa pengumuman, nanti lansia kembali lagi ya. Siap ya, lansia mantap dengan lansia nih. Saudara kalau dengan lansia banyak cerita nanti terkagum-kagum lagi kalau saya ceritain. Puji Tuhan. Dan terima kasih atas youth tadi saya lihat mau tanggal 27 ya, 27 Mei mau lomba apa? Bukan lomba, cuma ini aja tanding-tanding senang-senang aja ya. Puji Tuhan. Itu ada padel di Permata, ada padel, lapangan padel. Coba-cobalah pakai raket yang ada aja gitu. Yang penting disewa tempatnya. Saya itu udah ada baru tapi nggak dipakai katanya. Ya. Di Tuhan seneng-seneng ya. Kalau Tuhan mulia. Oh, Sabtu. Yang tanggal 30 jam 5. Kaum wanita. Kaum pria. Santai baiklah, kita nganterin kaum wanita ya. Dahsyat. Nanti kaum wanitanya kebagian kita ngupi-ngupi. Ya, disaring. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu semangat, antusias terus ya. Pak, tapi saya begini tapi ya harus dalam Tuhan ya. Saya tahu kok. Saya mengerti. Tuhan yang mengerti. Mungkin saya tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Amin. Amin ya. Kita doa berkati boleh berjalan, dan saya berharap saya dengan tim Gema Gerakan Membaca Alkitab sudah membicarakan beberapa hal. Nanti saya akan mengajak jemaat untuk ikut baca firman Tuhan 2 pasal 1 hari. Kita tunggu teman saudara-saudara kita yang sedang membaca, sedang dalam Mazmur, kitab Mazmur. Nanti pas kitab Amsal kita akan baca bersama-sama. Jadi nanti yang mau daftar ikut, nanti saya akan daftar. Saya akan masukkan ke grup karena saya ingin jemaat GBI Karawaci Baru nanti setelah baca satu Alkitab, saya akan memberikan Alkitab terjemahan baru bagi yang sudah baca full dan terdaftar. Ya, saya akan membagikan, benar-benar saya akan membagikan untuk yang sudah baca dalam 1 tahun. Jadi saya sudah bicara dengan Pak Husen dan Pak Armanto dan Pak Andre bahwa pembacaan Alkitab 2 pasal dalam sehari full satu Alkitab itu 1,5 tahun. Ya. Nah, nanti kita akan mulai. Kita tunggu nih saudara-saudara kita yang Amsal, yang Mazmur ini kira-kira akan selesainya di Agustus hitungan saya. Ya, karena 75 hari. 150 dibagi 2, nah itu 75 hari itu selesai. Nanti Agustus kita akan sama-sama. Dan sudah daftar, nanti akan saya bagikan setelah selesai nanti tahun 2029 atau 2022 baru akan terjadi itu. Alkitab saya mau semua jemaat punya Alkitab terjemahan yang baru. Gitu. Nanti dari kami akan siapkan dari, kalau kami berarti bapak yang bukan musik dari saya dan saya siapkan. Puji Tuhan, semangat terus. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berenam ini yang sedang baca ini, kita doakan supaya cepat. Muka-muka dia bilang, Pak, supaya sama-sama nanti sehari kami 5 bacanya, 5 pasal. Oh enggak, 10 biar cepat gitu deh.
Puji Tuhan. Pokoknya biar sama-sama. Nanti saya akan undang ya saudara-saudara. Baik, kita bangkit berdiri, kita pulang dan ingat tanggal 30 ada jam 5 di tempat ini ada persekutuan kaum wanita, dan kita juga berdoa buat anak-anak kita, pemuda remaja kita yang akan bermain badminton. Kiranya ada kesatuan hati, ada sukacita dan fisik yang sehat. Amin. Syukur. Kita juga mengucap syukur atas saudara Tasya yang sudah diwisuda. Tuhan berkati. Ya, sama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Pak Juni dan Ibu Natalis yang membesarkan ratu luar biasa. Dan sekarang Tasya harus cari kerja. Ya, nggak boleh lagi enak ya. Kerja cari duit. Sebut lagi. Amin. Haleluya. Naikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kami sorangmu, Kaulah penghiburku, penolongku, hidupku sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Kami di surga diberikan kasih, kami yang percaya bahwa Roh Kudus selalu ada kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Amin. Selalu mengingatkan kami, selalu menuntun kami. Hidup terus membuka hati untuk dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita mengangkat tangan kita. Haleluya. Diberkatilah kita yang mencari Allah dan sampai kita dianiaya oleh sebab melakukan firman Tuhan, karena kitalah yang punya kerajaan surga. Diberkatilah kita yang hancur dan remuk hati, karena kita akan dihibur oleh Tuhan. Diberkatilah kita yang lemah lembut, karena kita akan memiliki bumi. Diberkatilah kita yang haus dan lapar akan kebenaran, karena kita akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Diberkatilah kita yang murah hati, karena kita akan beroleh belas kasihan. Diberkatilah kita yang suci hatinya, karena kita akan melihat Allah. Diberkatilah kita yang membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah kita yang meminta apapun juga dalam doa dengan iman, dan kita akan memperolehnya. Diberkatilah kita dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mempunyai hidup dan kita mempunyai dalam segala kelimpahan. Diberkatilah kita dengan damai sejahtera yang berasal dari surga, yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan Amin.